Presiden Prabowo Subianto menyebut koruptor bisa dimaafkan selama bisa mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Namun Presiden tidak menyebutkan waktu untuk pengembalian hasil curian tersebut. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bang Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boy. Malam. Bang Boy, tanggapan Anda pertama atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto seperti apa? Ya, yang masih berlaku di kita kan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 31 tahun 1999, itu pasal 4 mengatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Jadi ya itu kita pedomani gitu. Jadi kalau formalnya hukumnya begitu. Kedua, korupsi itu kan dilakukan oleh orang-orang pintar gitu, dengan segala kemampuannya. Nah, pada posisi itu mereka berusaha tidak mengakui, setahu saya jarang koruptor yang mengakui, itu jarang. Jadi kalau cuman dihimbau, kamu akan diampuni, kemudian ya kembalikan gitu, rasanya himbauan ini coba kita test case misalnya dalam 1 tahun, berapa yang mengembalikan? Kan belum tentu ada kira-kira 10% lah, kira-kira gitu. Jadi ini dari legal formal maupun dari efektivitas rasanya masih ya sulit untuk dijalankan gitu. Nah, pada posisi demikian kan rasanya bagaimana ini? Apakah mau mengembalikan? Kan syaratnya Pak Prabowo tadi asal mau mengembalikan gitu. Nah, ini rasanya sulit karena mereka orang-orang pintar ini kan sudah dengan segala teknik dan caranya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, mereka pasti akan mengatakan saya tidak korupsi kok, gitu loh. Okay. Apalagi menyangkut yang level-level kebijakan dulu zaman BLBI misalnya, atau zaman Bank Senturi, itu kan dia kan masih perdebatan sampai sekarang apakah itu korupsi atau bukan. Ya, karena Bang Boy. Ya. Tapi menurut Anda sebenarnya apa yang dimaksudkan atau makna apa yang tersirat dari pesan Pak Prabowo kepada para koruptor ini? Apakah memang negara memang sebenarnya butuh dikembalikan uang negara yang sudah diambil koruptor atau seperti apa? Ya, karena ini kan memang realitas juga kesulitan memberantas korupsi. Biaya bisa mahal, hasilnya hanya memenjarakan orang. Uang pengganti tidak maksimal, bahkan diperintahkan oleh pengadilan untuk menggugat perdata pun tidak ada yang bisa digugat perdata karena hartanya rata-rata sudah habis, dihilangkan atau ya memang habis itu. Jadi memang realitas itu juga harus kita akui keberadaannya. Jadi beliau Pak Presiden ini saya kira akan efisiensi dan mengatakan ya sudahlah kalian korupsi di masa lalu tapi kembalikan dan kita menatap masa depan. Itu juga suatu realitas yang harus kita hormati. Kebijaksanaan dari Pak Presiden menginginkan bahwa kita tidak perlu hiruk pikuk terus itu, dan yang penting kan yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Presiden pun juga ke depan itu membuat tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak akan ada bocor lagi gitu. Kita levelnya mencegah bocor masih aja sudah sulit. Masih banyak yang jebol seperti proyek PUTS Kominfo itu kan kerugian 80%. Anggaran 10 triliun kerugiannya 8 triliun. Nah, ini kan juga kasus tambang yang masih rame, kasus timah misalnya, sampai 300 triliun. Itu kan suatu yang sangat tinggi gitu. Kasus-kasus yang lain menjadikan sesuatu yang kita uang pengganti aja susahnya bukan main. Nah, ini sebagai terobosan boleh-boleh saja karena memang Pak Presiden itu kan membawai Kejaksaan Agung. Nah, itu kan ada penoring, kalau di kepolisian ada diskresi, kalau di KPK
karena sekarang bagian dari eksekutif, rumpun eksekutif, ya bisa dalam posisi itu dihentikan penyidikannya misalnya. Tapi kan orang-orang ini kan sepanjang belum diproses penyelidikan, mereka belum yakin apakah akan diproses begitu. Jadi itu kan yang bertobat ini berapa orang? Itu juga. Iya, dari sekian banyak koruptor yang bertobat berapa orang, apalagi kalau hanya dari imbauan. Nah, kalau misalnya serius ingin mengubah undang-undangnya, aturan seperti yang tadi Anda katakan, kemudian diimplementasikan, apakah ini bisa menjadi ya paling tidak awal lah untuk memberantas korupsi? Ya bisa saja, karena di dunia ini kan berlaku azas dominus litis dari jaksa. Dia berwenang untuk tidak melanjutkan perkara. Dia berwenang untuk menghentikan perkara. Bahkan menarik balik aja boleh. Dan pernah kejadian awal-awal reformasi itu ada Kejaksaan Agung menarik balik suatu perkara orang dan menghilang begitu aja gitu. Pernah ada praktek seperti itu. Nah, ini mau dirumuskan dalam undang-undang boleh saja bahwa jaksa itu berwenang menarik atau tidak melanjutkan penuntutannya dengan alasan apapun. Itu boleh aja. Ada masalah. Di Amerika aja, negara yang dianggap paling maju juga biasa, jaksa-jaksa itu menarik. Sudah sidang aja ditarik juga boleh gitu. Kalau kita berkaca tadi bicara soal negara-negara yang lain begitu, katakanlah memberlakukan hukuman tegas bagi koruptor, langkah Prabowo ini apakah akan efektif? Ya pilihannya kan seperti di Amerika aja, beberapa yang kasus suap itu kan bahkan hanya dihukum untuk mengembalikan itu, dan kemudian perusahaannya dimasukkan diklat itu, di treatment untuk anti korupsi selama 2 tahun, diawasi betul misalnya begitu. Karena memang biayanya mahal kita itu memberantas korupsi, sementara yang diperoleh nggak banyak. Nah, itu kan pilihan-pilihan itu mau di apa? Kalau Cina kan hukuman mati, keras gitu kan. Nah, dan nyatanya Cina juga bisa maju pertumbuhan ekonominya. Apakah kita juga akan seperti Amerika, justru perusahaan-perusahaan itu dibina, kemudian ya diambil alih dulu selama 2 tahun oleh tim KPK misalnya, tim pencegahan KPK sampai level direksinya. Nah, itu silahkan aja, itu kan Pak Presiden ya bicara dengan DPR untuk merumuskan undang-undangnya begitu. Jadi ini karena kita ini di tengah-tengah serba nggak enak semua gitu. Keras juga enggak, tapi sistem Amerika juga enggak untuk aset. Seperti setengah-setengah gitu ya Bang Boy ya. Apapun itu ya kita lihat bagaimana implementasinya, maupun mengubah undang-undang juga implementasinya kan harus juga dengan tegas diberlakukan. Terima kasih Bang Boy sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu Bang Boy. Ya.